Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan menjelaskan desain jaringan yang sudah saya buat sebagai bentuk UTS mata kuliah jaringan komputer. Seperti yang dapat terlihat dari gambar, saya menggunakan bentuk topologi star dan ring. Di bagian utama jaringan menggunakan topologi star atau bintang, di mana setiap perangkat terhubung ke router, switch, atau wifi router sebagai pusatnya. Topologi star memungkinkan perangkat-perangkat yang berbeda seperti desktop, laptop, dan perangkat jaringan lainnya untuk terhubung melalui titik pusat. Di bagian PC ring terdapat topologi ring atau yang biasa kita sebut cincin, di mana beberapa PC saling terhubung dalam bentuk lingkaran. Data mengalir dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam arah tertentu, umumnya searah jarum jam atau sebaliknya. Topologi star dipilih untuk jaringan utama karena mudah diatur. Ditambah lagi jika terjadi masalah pada satu perangkat, perangkat lainnya tetap dapat berfungsi. Sedangkan topologi ring digunakan untuk PC yang terhubung satu sama lain karena lebih hemat kabel dan berguna untuk koneksi peer-to-peer. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi yang digunakan yaitu topologi star. Kelebihan dari topologi star yaitu mudah dalam manajemen dan troubleshooting. Jika ada perangkat yang bermasalah, tidak akan mengganggu perangkat lain. Kekurangan dari topologi star yaitu ketergantungan tinggi pada perangkat pusat atau switch atau router. Jika perangkat pusat mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terpengaruh. Topologi yang kedua itu topologi ring. Kelebihannya, data dapat mengalir dengan cepat dan teratur, baik searah atau dua arah. Penggunaan kabel lebih hemat daripada topologi star. Kekurangan dari topologi ring yaitu jika ada satu perangkat yang bermasalah, seluruh jaringan ring dapat terpengaruh, membuatnya kurang handal dibanding topologi star. Media transmisi yang digunakan pada desain adalah ada dua jenis, yaitu kabel dan nirkabel atau biasa disebut wireless. Untuk perangkat seperti laptop, tablet, dan ponsel, koneksi dilakukan melalui wifi atau nirkabel yang memudahkan perangkat mobile untuk terhubung ke jaringan tanpa perlu kabel fisik. Perangkat yang berada di bagian utama seperti desktop, IP phone, dan perangkat printer, scanner, dan server terhubung menggunakan kabel Ethernet yang memberikan koneksi yang lebih stabil dan cepat. Koneksi nirkabel dipilih untuk perangkat mobile karena lebih fleksibel, memungkinkan perangkat bergerak dalam jaringan tanpa batasan kabel. Kabel Ethernet dipilih untuk perangkat yang membutuhkan koneksi stabil dan berkecepatan tinggi seperti PC, server, printer, dan IP phone untuk memastikan performa jaringan yang lebih andal. Adapun kelebihan dan kekurangan media transmisi yang digunakan, yang pertama kabel Ethernet. Kelebihannya yaitu lebih stabil dan berkecepatan tinggi serta minim gangguan. Kekurangannya yaitu terbatas dalam mobilitas karena perangkat harus terhubung secara fisik ke jaringan. Yang kedua adalah nirkabel atau wireless. Kelebihan dari nirkabel atau wireless yaitu fleksibel dan memungkinkan perangkat bergerak bebas dalam area cakupan wifi. Kekurangannya yaitu rentan terhadap gangguan sinyal dan biasanya lebih lambat dibandingkan koneksi kabel. IP address yang digunakan. Gambar ini menggunakan IP kelas C dengan skema IP address pada jaringan lokal dengan subnet 192.168.1.0 sampai 24. Router sebagai gateway memiliki IP 192.168.1.1.1, Wi-Fi router 192.168.1.2 dan switch 192.168.1.3 serta 192.168.1.4. Perangkat klien seperti desktop, laptop, dan tablet diberikan IP 192.168.1.10 hingga .13. Server diberi IP 192.168.1.100, sementara PC dalam jaringan ring diberi IP mulai dari
1.51 hingga 1.53. Alasan pemilihan IP address yaitu alamat IP ini dipilih untuk menyesuaikan dengan jaringan lokal atau LAN. Biasanya digunakan dalam kantor atau organisasi kecil. Alamat IP dalam rentang 192.168.xx adalah bagian dari IP privat yang umum digunakan dalam jaringan LAN karena tidak terhubung langsung ke internet publik. Kelebihan dan kekurangannya penggunaan IP address privat. Kelebihannya yaitu IP privat meningkatkan keamanan karena perangkat di jaringan lokal tidak langsung terhubung dengan internet. Ini juga memungkinkan penggunaan alamat yang sama di berbagai jaringan lokal tanpa konflik. Adapun kekurangannya yaitu perangkat dengan IP privat tidak bisa diakses dari internet tanpa proses NAT atau Network Address Translation atau VPN yang dapat menambah kompleksitas jaringan jika perlu akses eksternal.